Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Kamis dalam pekan biasa ke-14. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa aman ketika memiliki berbagai bekal hidup, tabungan yang mencukupi, jaringan relasi yang luas, gelar akademis yang tinggi, atau jabatan yang berpengaruh. Dalam pandangan dunia, semua ini dianggap sebagai modal utama untuk menjalani hidup dengan tenang dan percaya diri. Namun saudara-saudari, Injil hari ini menghadirkan sebuah pesan yang mengejutkan, bahkan terasa berlawanan dengan logika manusiawi. Yesus justru memerintahkan para murid-Nya untuk pergi tanpa membawa bekal, tanpa emas, perak, atau tembaga, tanpa tas, pakaian ganti, kasut, atau tongkat. Dalam bahasa zaman sekarang, pergilah tanpa ATM, tanpa koper, tanpa asuransi, tanpa kartu nama. Mengapa Yesus memberikan perintah yang tampaknya tidak realistis ini? Karena Ia ingin para murid dan kita semua belajar mengandalkan sesuatu yang jauh lebih pokok daripada perlengkapan duniawi, yaitu kepercayaan penuh kepada penyelenggaraan Allah. Yesus tidak sedang mempromosikan gaya hidup sembrono atau kemiskinan ekstrim. Ia sedang menanamkan sebuah spiritualitas yang mendalam, spiritualitas ketergantungan total kepada Allah. Ia ingin membebaskan kita dari ilusi bahwa keamanan dan keberhasilan hidup tergantung pada apa yang kita miliki, bukan pada siapa yang menyertai kita. Yesus berkata, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Artinya, jika kita sungguh bekerja demi kerajaan Allah, maka Allah sendiri yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita, bukan dalam bentuk kemewahan, melainkan kecukupan yang memungkinkan kita terus berjalan dan bersaksi. Inilah janji pemeliharaan ilahi yang sejati. Yesus juga mengingatkan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma.
Disinilah dasar spiritualitas pelayanan Kristen, memberi diri secara tulus, tanpa pamrih, tanpa tuntutan pujian, tanpa mengharapkan balasan. Hidup, rezeki, dan kesempatan yang kita miliki bukanlah hasil usaha kita semata, melainkan anugerah Tuhan yang harus kita teruskan kepada sesama. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini menyentuh kekhawatiran paling manusiawi dalam diri kita. Bagaimana jika kita kehilangan pekerjaan? Bagaimana membiayai pendidikan anak? Bagaimana jika jatuh sakit, ditinggal sendiri, atau mengalami kegagalan? Namun Yesus tidak berkata, pastikan semua bekal hidupmu aman dulu. Ia justru berkata, pergilah. Ia mengajak kita untuk melangkah lebih dulu dalam iman, bukan menunggu segala perlengkapan tersedia baru mau menjalani panggilan hidup. Inilah makna terdalam dari iman Kristen. Berani melangkah walau belum tahu ujungnya, karena percaya bahwa Tuhan sudah menunggu di setiap langkah. Kita semua adalah pengikut Kristus yang dipanggil untuk hidup di tengah dunia. Panggilan ini ditujukan kepada semua orang, dan bekal utama dalam panggilan ini bukanlah materi, melainkan pribadi Yesus sendiri. Ia tidak menjanjikan kenyamanan, tetapi menjanjikan penyertaannya yang setia dan tak pernah gagal. Sebab jika kita memiliki Kristus sebagai bekal utama, kita tidak akan kekurangan apapun. Tuhan memberkati.